Sebetulnya saya sedih, saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Lebih dari 20 nama kan itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Kita bangga ada program untuk menolong orang yang kurang gizi walaupun sasarannya salah gitu, tetapi tata kelola itu menjadi dipertanyakan karena dari awal itu udah konflik of interest. Di beberapa tempat mengatakan ini kan nggak lepas dari pemilu 2024 dan pemilu 2029. Jadi di belakang ini sebenarnya kan political corruption sebenarnya. Kalau memang tulus membantu orang lain, itu logika kita jalan, logika argumentasi dan nalar kita jalan. Halo sahabat Kompas TV, salah satu tersangka mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya, menyatakan ingin menjadi justice kolaborator dan mengaku siap mengungkap nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus MBG. Klaim ini tentu memunculkan pertanyaan besar. Apakah kasus ini hanya berhenti pada para pelaksana atau justru akan membuka dugaan keterlibatan aktor-aktor yang lebih berpengaruh di balik pengelolaan program bernilai besar tersebut? Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 Bapak Saud Situmorang. Selamat bergabung Pak Saud, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Kompas TV. Terima kasih. Sebelumnya kan Sony Sonjaya mengaku siap menjadi justice kolaborator dan membuka nama-nama besar yang terlibat dalam kasus MBG. Dari pengalaman Bapak sebagai mantan Wakil Ketua KPK, sebenarnya kapan sih seorang tersangka layak dipercaya sebagai justice kolaborator? Dan kapan justru patut dicurigai sebagai strategi atau bentuk untuk meringankan hukuman? Itu sebenarnya penyidik akan tahu ya. Penyelidik juga tahu dari awal dia menggambar ke situ, apalagi kalau umpamanya dalam tempo cepat ya, kalau kita lihat kasusnya kemarin ditangani kejaksaan itu kayaknya temponya cepat ya. Artinya kalau mereka melakukan penggambaran selama hampir setahun ini, mereka nggak ragu sebenarnya siapa berbuat apa di situ gitu. Nah kemudian ada disebut berapa orang terkait. By definisi kan justice collaborator itu dia pelaku bekerja sama yang membongkar kejahatan, dan disebutnya begitu kan. Jadi di situ kalau justice collaborator memang itu berdasarkan putusan-putusan sebelumnya itu ada yang disebutnya mekanisme perlindungan, ya kan, atau penghargaan lah atau reward lah gitu ya. Dan itu biasanya fokus pada mengungkap jaringannya. Ya kan, jadi kemudian mengungkap jaringannya praktis di situ ada juga yang disebut sebagai ya nanti dia mendapat keringanan gitu. Tapi sebenarnya penyidik nanti juga penuntut dan hakim juga nanti akan ngelihat ini sebenarnya mau dibuka apanya lagi gitu. Iya kan, kalau memang dia membuat sesuatu menjadi lebih terang ya silakan aja, tapi penyidik juga tahu dan pengalaman tadi kan pertanyaannya Mbak tadi tanya pengalaman biasanya orang ngomong-ngomong kayak gitu sebenarnya kita juga udah tahu gitu. Kecuali ada sesuatu yang sangat benar-benar perjanjian yang mengungkap di publik atau apapun lah di antara sesama mereka, sehingga apa yang disebut sebagai justice collaborator itu menunjukkan bahwa dia memang memberikan keterangan lebih lanjut tentang jaringan. Tapi kan sebenarnya korupsi yang sekarang ini kan memang sering dilakukan tertutup. Iya kan, jadi sulit untuk kemudian tanpa diungkap oleh orang-orang dalam gitu ya. Tapi paling gampang tuh banyak kasus itu tidak dilakukan sendirian, kerjasama. Jadi praktis kalau kita memandang ini status JC ini apakah akan membuka sebagian atau bahkan menutupi sebagian gitu ya. Ya berpotensi menjadi strategi oleh orang-orang yang bakal tersangka untuk menyelamatkan atau membuka aktor tertentu, ya kan? Jadi kita harus akui juga itu. Jadi tapi nanti penyidik yang lebih tahu. Itu mah nggak ada yang baru Pak Saud gitu mah. Kita juga udah dengar yang gitu-gitu katanya. Tapi kalau nanti penyidik harus mengakui, dia harus terbuka. Nggak boleh kan kan kita bahkan kalau tersangka itu kan nggak boleh ini. Saya nih tersangka nih.
Saya nggak boleh membuat saya menjadi lebih diberatin hukuman. Itu hukum di dunia mana aja, setiap tersangka itu tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat hukumnya jadi berat. Ya itu hukum begitu, kalau nggak fakultas hukum ditutup aja gitu. Memang tujuannya adalah untuk membuat dia lebih tidak diberatkan gitu. Tapi kemudian pengakuan GC itu tidak boleh juga menjadi satu-satunya alat bukti. Nanti kan ada dokumen, ada transfer, ada barang saksi, bukti audit, penelusuran aset dan seterusnya. Tapi overall saya selalu bilang di luar akademik, setiap orang tuh mempunyai pintu tobatnya masing-masing. Kita tidak boleh menghukum orang kesalahan yang sama berulang-ulang. Kalau dia udah membuka dan kemudian itu memberi sesuatu menjadi lebih jelas, kan hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat, hukum itu harus membuat kepastian. Ya kalau tiga-tiga itu memenuhi syarat, ya nanti hakim akan disebutkan juga, dan ya bisa hakim akan menilai, oh ya oke, kamu dituntut 7 tahun, saya kasih 5 tahun deh, kamu udah nggak jelimet waktu kamu diperiksa, waktu kamu di persidangan dan seterusnya. Kalau benar ada 26 nama dari kalangan eksekutif dan legislatif yang akan diungkap oleh Sony Sonjaya, menurut Pak Saud nih, apa sih yang harus dimiliki penyidik agar pengakuan itu tidak berhenti menjadi sekedar sebuah klaim? Ya, nanti kan itu kembali lagi saya bilang ada sesuatu yang baru yang meyakinkan mereka, kita membukanya menjadi lebih nyata. Kalau disebutnya ada 26 nama, saya khawatir dibuka 26 juga kalau nggak ditindaklanjutin bagaimana dong? Ya, tugasnya CSS sudah selesai, yang penting saya udah buka bahwa ini bukan saya aja gitu. Apalagi kalau dia jelaskan nanti itu kan ada dokumen-dokumen, ada perintah, ada WA, itu kan sekarang cellphone-nya udah ditahan sama jaksa tuh. Kalau asumsinya pun sama dia udah di-erase ya, udah di format, tapi itu masih bisa dibuka kok apa komunikasinya di WA-nya. Sehingga sebenarnya jaksa tuh udah mempunyai gambaran kalau memang cellphone-nya diambil kemarin ya. Most likely kan sekarang kita berkomunikasi lewat cellphone, kecuali kok cellphone-nya ada sampai 4-5 buah, kita nggak tahu ya. Jadi sekali lagi pertanyaan tadi, kalau memang apakah yang bisa memastikan dan kemudian itu menjadi hukum ini peristiwa pidana ini menjadi lebih jelas. Jangan lupa asumsinya ini kan sebenarnya untuk menolong orang kurang gizi. Orang kurang gizi dirampok sama yang ngurusin kurang gizi. Walaupun kita masih belum setuju juga, masa ada sih SD di dekat rumah saya tuh dapat juga makanan gitu, bukan yang di ujung-ujung sana yang 3T segala macam. Jadi artinya kita anggap aja dia ngerampok dari orang yang kurang gizi. Itu yang saya bilang selalu tuh kalau di pasal 2 itu bisa harus diperberat hukumannya. Jadi kalaupun kemudian dia sudah membuka ya mungkin nanti jadi diperingan gitu implikasinya. Akan tetapi apakah dia memberikan sesuatu menjadi lebih jelas sehingga kemudian hukumnya menjadi lebih bisa dikenakan pada setiap orang yang harus bertanggung jawab, itu nanti penyelidik, penyidik, penuntut hakim dan hakim yang bisa menilai. Karena kita kan paling nanti kita bacanya setelah ada dokumen terbuka ataupun tuntutan yang sudah disebutkan, putusan dan seterusnya. Kita kan hari ini nggak baca utuh kan. Pembicaraan di dalam waktu dia dipanggil juga, apakah sudah mengungkap di situ atau dia pasrah membuka, itu semua kita kan nggak dengar. Jadi kita hanya bisa nebak-nebak, harapannya nanti putusan itu yang akan membuktikan bahwa di belakang berapa bulan nanti ke depan dibuktikan bahwa oh dia ternyata membuka. Baru nanti pertanyaan kita adalah yang 26 ini siapa? Dia berbuat apa? Karena setiap pidana itu kan dia berperan kan dia berperan dalam perbuatan dia apa di dalam peristiwa ini. Jika pengakuan itu tersebut mengarah ke tokoh-tokoh yang berpengaruh nih, tantangan yang lebih berat bagi penegak hukum biasanya ada di mana sih Pak Saud? Pembuktian kasusnya atau justru keberanian untuk menyentuh pihak-pihak yang punya kekuasaan? Ya, kalau saya bilang ya selalu saja pertama orang harus dimintai pertanggungjawabannya perbuatannya. Langsung atau tidak langsung dia di dalam struktur atau tidak. Buat Indonesia kan kita tahu bahwa semua orang walaupun dia di bawah struktur, di luar struktur BGN atau di luar struktur eksekutif legislatif, bahkan dia nggak menjabat pun, orang Indonesia kan berani mengambil keputusan. Karena jenjang karir di Indonesia juga belum jelas. Ujung-ujung orang punya kapabilitas diangkat oleh orang yang bakal pensiun tahun depan. Nah, kemudian dia ngeremot dari luar, ya kan? Ini teman gua nih nanti ke kantor kamu tuh jam 10. Iya Pak, siapa gitu. Ya kan? Padahal nggak memenuhi syarat, ya kan? Jadi sekali lagi nanti itu dilihat Mbak.
Apa perbuatannya? Nah, ini mungkin yang menarik adalah kalau umpamanya nanti SS ini bisa menjelasin sampai seperti itu. Kayak kan nggak mau Pak, tapi diteleponin terus. Dan Bapak itu kan teman dari Bapak ini. Bapak ini kan bos saya. Bapak ini yang merintahkan saya. Bapak ini yang manggil saya. Terus kemudian orang Indonesia kan begitu. Dia nggak berani mengatakan, kalau oh iya itu jangan itu teman seangkatan dia tuh sama-sama lulus dari akademi ini tahun sekian. Ah, kita tuh takut tuh biasanya kayak gitu tuh. Ya kan? Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Itu namanya Anda nggak mandiri kalau dalam bahasa integritas anti korupsi itu kan yang disebutnya 9 nilai itu. Anda nggak mandiri, Anda nggak disiplin namanya. Itu korup, perilaku korup. Itu pun Anda takut teman-teman angkatan Anda, bekas bekas bos Anda, bekas partai politik Anda, atau teman Anda dulu waktu sama-sama kuliah gitu dan seterusnya. Itu nggak begitu caranya. Itu namanya eh, nilai-nilai integritas anti korupsinya tidak ada. Tapi apakah itu nanti menjadi nilai yang universal? Iya, universal, dan KPK sudah apa namanya, mempromosikan 9 nilai anti korupsi itu. Artinya itu nanti bisa dijadikan alasan. Nggak ada alasan kamu takut, kan kamu yang mutusin. Kalau kamu ditelepon aja nggak memenuhi syarat juga kamu putusin. Oh, enggak, Mbak, itu kan dia bos saya. Nah, itu nanti akan kita lihat persidangannya seperti apa. Apa memang dibawa ancaman? Ya, atau apa memang dibawa pengaruh yang ya dia. Nah, Indonesia kan banyak tuh yang punya kelemahan diambil dimasukin di situ supaya bisa dikontrol kan. Itu kan udah sangat umum di Indonesia gitu loh. Ya, jadi makanya kemarin kan akhirnya orang bilang udah itu bubarin semua, ganti yang berintegritas benar-benar gitu. Jadi kompleksitasnya di situ, Mbak. Agak apa namanya ya, untuk kelas Indonesia yang indeks persepsi korupsi 34 itu kan gambaran banyak hal itu. Belum lagi kalau kita bicara political corruption, terus kemudian grand corruption dan seterusnya. Gitu, Mbak. Oke, Pak Saud. Kita kan juga sering melihat nih kasus-kasus korupsi besar nih. Nama-nama lain baru mulai disebut setelah seseorang ditangkap. Menurut Pak Saud nih, kenapa sih pola seperti ini tuh terus berulang? Ya, memang kan gini, korupsi itu kan tidak sendirian. Saya selalu bilang tuh kalau kalau ngambil uang di brankas di kantor dibawa pulang ke rumah tuh baru maling namanya kan. Dia ngambil karena kunci berangkasnya dia yang pegang gitu. Tetapi kalau korupsi memang selalu itu tidak sendirian karena dia sistem. Makanya saya bilang ini yang diperbaiki bukan sebenarnya menangkap 2-3 orang ini, enggak. Sistemnya yang harus diperbaiki karena sistemnya itu tidak transparan. Itu yang saya bilang di Saluti TV kemarin tuh yang viral hari ini, tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, dan tidak fair. Empat ini kalau satu aja Anda geser, Anda pasti korup. Tidak transparan, tidak akuntabel. Akuntabel proses ya, itu pengadaannya itu kan kemarin ada yang sampai 200 miliar tuh, yang dari Cirebon segala macam bermasalah katanya. Itu kan gimana ceritanya itu? Jadi tidak transparan, tidak akuntabel. Ya, Anda tidak bebas konflik kepentingan, orang-orang politik ada di situ, yayasannya dibentuk 4 bulan sebelum BGN ini dibentuk dan seterusnya, dan Anda tidak fair. Jadi 4 hal ini menggambarkan sebenarnya itu dilakukan kelompok, nggak bisa dilakukan sendiri. Kalau satu orangnya tidak fair, yang lain pasti ngebukin, ya nggak? Benar dong. Satu tidak transparan, pasti yang lain gebukin. Nanti sama-samanya tidak fair, semuanya tidak fair. Mulai dari bawah, dugaan saya sampai yang menentukan BGN ini pun nggak fair. Karena dari awal ini kan nggak begini caranya menentukan anggarannya. Sampai mereka bisa memastikan kita punya uang lebih, ya kita beli mobil aja yuk. Ya, kalau kita beli kaos kaki aja yuk dan seterusnya. Kita juga nggak tahu siapa vendor yang disebutnya vendor driven tuh kan sering di Indonesia tuh. Ada orang kawan nanti datang tuh, ini beli ini dong. Padahal dia tuh umpamanya katakanlah dia untuk apa itu. Terus kemudian saya bikin kaos t-shirt, beli dong t-shirt gua, lu kan punya uang banyak tuh gitu. Nah, itu kan keuangannya kan harus dipertanggungjawabkan. Itu yang saya bilang Menteri Keuangan harus ditanyain tuh. Menteri Keuangan harus ditanya, Anda kalau bisa begitu aja gitu. Kemudian juga BPK-nya. BPK-nya sendiri, BPKP-nya gimana gitu. Jadi kalau pertanyaan Mbak tadi kembali lagi karena dia memang link up gitu. Karena mereka tuh nggak sendirian gitu. Ya, even kita kalau di sana itu kita tahu juga bisa jadi kita juga ikut-ikutan tuh. Atau kalaupun nggak kita diem aja gitu. Tapi diem kan langsung, yuk ikut, enggak. Nah, tuh digebukin tuh. Orang di kantor tuh yang nggak mau korup kan langsung diledekin kan. Iya kan? Jadi kayak alien gitu di kantor tuh orang-orang yang disiplin itu. Jadi akhirnya semuanya jadi terikut dari bawah sampai ke atas. Gitu loh, Mbak. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan,
Kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki. Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa. Oke, Pak Saud, banyak SPPG disebut sudah tidak beroperasi lantaran terkendala biaya operasional. Nah, yang lagi viral di media sosial ini tuh sebagian publik justru menyoroti bahwa yang dirugikan dari tutupnya SPPG ini justru bukan anak-anak penerima MBG. Memangnya siapa sih, Pak, yang paling diuntungkan? Ya pertama karena kan begini ya, selalu saja dalam manajemen itu ada yang disebut sebagai inputnya APBN, outputnya makanan basi, ya kan, ya kan, input, output, ya terus kemudian impactnya apalagi impactnya banyak keracunan gitu kan, input, output, outcome-nya itu ya, impactnya apa? Ada nggak memang bisa diatasin orang yang kurang gizi? Jadi input, output, outcome, impactnya itu apa? Karena tujuan akhirnya adalah masyarakat yang kurang gizi. Walaupun kita masih berdebat bener ya, karena itu sekolah-sekolah di Jakarta Pusat kok dapat begituan, di Jakarta Timur, bukan yang ngurusin orang yang di ujung-ujung sana gitu loh. Jadi kalau ditanyakan siapa yang paling dirugikan ya tentunya pertama kerugian, kalau bahasa hukumnya negara rugi. Karena tidak mencapai sasaran, tidak targetnya gitu. Jadi kita lihat aja mau dikenakan pasal berapa mereka nanti. Kalau kerugian negara biasanya kan pasal 2, pasal 3. Terus kemudian mungkin ada juga pemerasan, ada juga pemaksaan dan seterusnya. Jadi kerugian utamanya selain negara, ujung-ujungnya adalah penerima manfaatnya jadi nggak ada gitu. Coba aja kemarin di sebelah dekat rumah saya ini kan ada sekolah tuh, ya kan? Dia nggak mau makan, makannya dikasih sama tukang Gojek. Sama Gojeknya bilang, ngapain gue makanan gitu? Rasanya juga nggak ada katanya. Terus itu wortelnya juga mentah katanya gitu. Jadi kayak gitu loh. Itu kan kita mendengar setiap hari. Sehingga kemudian kualitas makanan berbau, makanan kurang mateng, makanan terlalu lama disimpan, kemudian porsi dianggap kecil dan banyak-banyak tuh lah ya, sampai kemudian rasanya nggak ada dan seterusnya. Itu kan sebenarnya menunjukkan pertanyaannya Mbak tadi siapa yang dirugikan? Ya pertama negara dan rakyat yang menerima manfaat itu. Walaupun sebenarnya kalaupun itu diberikan kepada orang yang masa sih yang diantar pakai mobil sama supir setiap hari juga kamu bilang orang itu kurang gizi, nggak juga kan gitu ya. Even yang di sekolah dekat rumah, umpamanya dia jalan kaki juga dia nggak ada masalah, makanan dia bisa bontotnya dibawa oleh ibunya. Jadi sekali lagi mungkin pertanyaan Mbak itu tadi ya evaluasi totalnya yang harus kita lakukan gitu. Oke. Kalau melihat pola dugaan jual beli titik SPPG ini, sebenarnya apa sih, Pak? Apakah ada semacam broker proyek negara atau apa? Dalam konteks Iya, jadi gini, kalau kita lihat kan apa di balik dapur ini kan, dapur itu ada yang kurang higienis, dapur itu ada yang sanitisasinya kurang baik, penyimpanan makanannya nggak bisa, peralatan dapur terbatas, katanya mereka bilang harus stainless steel, ternyata juga ada yang dibuat dari plastik. Terus kemudian SDM yang dapur yang bermasalah, terus pengawasan dan seterusnya. Jadi kalau kita bilang kembali lagi, bagaimana sebenarnya kalau kita mau lihat apa yang harus diperbaiki, siapa yang salah? Ya tentunya kan standar-standar dari awal memang dibentuknya kan, awal dibentuknya ini kan sangat buru-buru yang kemudian mereka nggak siap dengan skala ekonomi yang begitu besar, mereka nggak siap. Bayangin aja kalau umpamanya sekian ribu SPPG itu, kapan Anda bisa punya waktu untuk memeriksa itu secara bersamaan dan kemudian antara SPPG yang satu dengan yang lain itu sama. Banyak banget kan. Anda harus memasuki beberapa dapur di Indonesia ini. Berapa pegawai Anda? Ya, bagaimana Anda melaksanakan itu, mengklarifikasi itu? Dari sisi supply chain aja katakan umpamanya ya, sekian ribu dapur itu,
pada saat yang bersamaan ada sekian ratus ribu freezer yang harus disiapin untuk nyimpan makanan. Bener nggak? Iya dong. Ya, gue nggak tahu nih siapa yang bisa nyiapin sekian ribu freezer dengan segera tuh. Makanya kemarin ada yang freezer bekas lah, freezer yang suhunya hanya bisa berapa derajat kayak air condition. Namanya freezer kan Anda harus minus atau berapa gitu. Jadi memang supply chain yang begitu cepat, pendadakan yang begitu cepat, skala ekonomi yang begitu cepat. Jadi saya selalu mengatakan, ya urusin dulu ya, jadiin dulu urusan belakangan. Nggak bisa, ini bukan tambal ban, ini bukan pabrik, ini apa namanya, pabrik ban nih. Ini bukan pabrik besi. Anda telantarkan besi besi supply chain besi Anda di pelataran pabrik, bisa hidup, bisa Anda bakar lagi besok jadi baja gitu kan. Nggak bisa. Ini supply chain-nya kan makanannya yang dalam dalam tempo, kalau tahu umpamanya kalau nggak pakai formalin kan pasti 24 jam asem tuh, nggak kemakan tuh. Ya, kita belum bicara sampai ke sana loh. Apakah ini pabrik, ini SPBG ini memakai bahan pengawet atau yang lain-lain? Kita belum sampai ke sana nih bicara secara detail. Bahaya nih anak-anak tiap hari kalau dikasih makanan pengawet terus kan gitu. Jadi banyak detail-detail yang menurut saya skala ekonomi yang begitu besar, kita bangga ada program untuk menolong orang yang kurang gizi walaupun sasarannya salah gitu. Tetapi sekali lagi tata kelola itu menjadi dipertanyakan karena dari awal tuh udah konflik of interest yang saya bilang tadi itu di antara 4 itu gitu Mbak. Oh, kantin sekolah. Baik, saya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN. Kalau benar ada dugaan intervensi dari unsur eksekutif dan legislatif seperti yang disampaikan Sony Sonjaya, apakah ini bisa dibaca bahwa kasus korupsi MBG ini sejak awal memang sudah terstruktur, bukan insidental? Oh iya karena dari awal kan saya malah kan di beberapa tempat mengatakan ini kan nggak lepas dari pemilu 2024 dan pemilu 2029. Jadi di belakang ini sebenarnya kan political corruption sebenarnya. Kalau memang tulus membantu orang lain, itu logika kita jalan, logika argumentasi dan nalar kita jalan. Jadi kalau gambar besarnya kan kalau menurut konstitusi, Anda harus memelihara orang fakir miskin dan terlantar. Miskin berarti itu nggak makan, nggak tidur, nggak apa segala macam. Jadi ini kan nggak bisa dia ngebedain perintah konstitusi dengan konsep dari awal sebelumnya. Ya kan, perintah konstitusinya yang melanggar konstitusi kalau Anda tidak menolong fakir miskin dan kurang gizi. Terus kemudian Anda menolong orang-orang yang gizinya cukup. Berarti kan orang tanda tanya, ada apanya? Akhirnya orang bicara skala ekonomi. Nah, kalau nggak bertanya, siapa yang kemudian berperan di sini? Siapa berbuat apa? Kita kan sampai hari ini belum dengar DPR-nya bikin apa. Dia manggil kan semua normatif-normatif kemarin itu. Ada itu dialog di DPR dengan kepala BG-nya. Kita nggak ngelihat ada sesuatu yang kemudian menekankan bahwa dia sebagai check and balance di dalam sistem presidensial di Indonesia gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti Mbak bilang tadi itu ya kita memang harus minta pertanggungjawaban mereka semua. Nah kita harapkan itu ada komunikasi-komunikasi umpamanya yang dipegang oleh siapa namanya, harapan saya lawyernya si SS ini juga cerdas karena bagaimanapun hukum itu kan sebelum kita bisa putuskan di pengadilan kan seseorang itu nggak salah. Kita nggak bisa juga ngebukin SS kayak begitu, lawyernya juga bagaimana gitu, nggak begitu memberantas hukum, itu memberantas korupsi, nggak begitu menyelesaikan hukum. Orang akan melihat orang Indonesia membangun hukum dengan dendam yang kemudian karena kemiskinan, karena korupsi, kemudian hukum tidak dijalankan. Nggak dong, perada hukum nggak begitu. Kita kan udah lama merdeka, perguruan tinggi kalau nggak tutup aja. Dan tujuannya hukum itu saya bilang tadi, bahkan orang boleh nggak ngomong dipanggil oleh jaksa, diem di situ. Itu kan cara dia bagian daripada begitulah hukum, begitulah peradaban hukum. Jadi kita harus memintai pertanggungjawaban orang-orang yang berpengaruh di sini, siapa-siapa yang sesuai tugasnya gitu. Apalagi dia kepala penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu adalah orang-orang yang menerima dari sesuatu dari negara, dari pajak kita. Kemudian dia tidak melakukan, dia abai, dia lepas tanggung jawab. Kalau kita mau total menjadikan instrumen BGN ini menjadi menuntaskan persoalan hukum-hukum anti korupsi secara total, ini bagus. Ini contoh yang sangat sempurna ini. Ada eksekutif, ada legislatif, ada mantan
penegak hukum, ada juga semua diajak karena uangnya begitu besar, 1 triliun sehari, 300 triliun per tahun. Padahal saya selalu bilang kalau 1 triliun tuh digunakan bangun jalan aja di DKI udah nggak macet itu DKI itu, jalan bawah tanah itu 1 triliun tuh 1 kilometer. Jadi artinya gini loh, kalau kita melihat uang negara itu hilang begitu saja sia-sia, bahkan banyak korbannya, ini sangat jahat. Nggak bisa kita bilang ini, oh kita hilaf. Yang penting kan niatnya presiden baik. Niat baik aja nggak cukup di Republik ini. Di mana aja Anda pergi, nggak ada niat baik aja. Yang penting itu adalah apa yang disebut saya bilang tadi, input, output, outcome, dan impact-nya. Ada nggak? Sampai per hari ini kita belum lihat. Ada yang bilang, enggak Pak, anak-anak sekarang EQ-nya 180. Kapan kamu ukurnya? Pak Saud, terkait pembenahan tata kelola MBG, apakah publik sebenarnya berhak nggak sih, Pak Saud, mengetahui siapa pemilik, pengurus, dan afiliasi yayasan-yayasan yang mengelola dana MBG ini? Mbak, itu uang negara. Itu yang saya bilang tadi, ketika Anda nggak transparan, saya harus bisa ngelihat dapur. Loh, itu kan dapur pribadi saya, dapur pribadi kamu saya nggak bisa masuk. Tapi ini dapur negara, ya kan? Karena kamu beri di situ itu dari uang negara. Saya harus lihat di mana apa kamu itu, tempat cuci piring kamu tuh. Gimana embermu tuh? Di mana kamu naruh makanan? Bagaimana kamu prosesnya mulai dari supply chain-nya naruh, menyimpan, mendistribusikan. Artinya mulai dari pasar sampai kemudian sampai di sekolah gitu. Kita boleh lihat kepala sekolah juga bisa kita lihat kok. Ini kita nggak ngurusin dapurnya kepala negara, kepala sekolah. Kita ngurusin dapurnya negara di SPPG. Itu uang negara. Kita harus cek, karena itu uang negara dan semua uang dari mana? Uang kita belanja dong. Uang kita belanja dipajekin, dikasih ke negara. Saya ngurus umpamanya surat-surat dan seterusnya dikasih ke negara. Jadi dia harus transparan dan kita harus tahu siapa berbuat apa di KIS ini. Dan ini kalau kita lihat nanti itu ada satu yang tidak konform satu sama lain karena ada sejumlah undang-undang yang dilanggar juga kan ini. Ya kan, Kepresnya oke lah, itu terserah, itu tanggung jawaban yang paling tinggi di tangannya presiden. Tapi presidennya juga harus di-challenge, dia nggak bisa sesuka-suka dia membuat sesuatu begini. Tapi kan kita nggak bisa mengharap dari DPR-nya gitu ya kan. Ya jadi makanya saya bilang ini gara-gara MBG ini bisa revolusi juga nih. Bisa rame ini gini, karena memang uangnya begitu besar yang bisa digunakan ke yang lain gitu loh. Jadi sekali lagi kalau umpamanya dari awal setiap orang dimintai pertanggungjawaban ya sesuai dengan perannya, war ini yang harus dipenjara banyak. Kalau dugaan saya sih bisa jadi mulai dari perencana, penentu sampai kepala sekolah. Itu dia di bagian konspirasi bisa dianggap. Anda makanan busuk, Anda tanda tangani, bukan Anda tolak. Bahkan oke lah kepala sekolah yang bijak berani nolak. Jangan dimakan kan gitu kan. Ya, tapi pertama itu seharusnya jangan diterima dulu. Kalau udah di temannya anak murid, kalau yang lapar begini paling dibersih-bersihin sama dia gini, dimakan juga sama dia kan gitu kan. Atau muridnya, Pak Guru, ini kan dikasih negara buat saya, kok Bapak ngelarang saya makan, saya lapar nih gitu. Jadi ruwet persoalannya. Jadi sekali lagi semua orang yang harus dimintai pertanggungjawaban dan ini harus total. Kita harus check and balance. Orang tua juga udah kalau memang ragu anaknya dibontotin aja dari rumah. Ya kita juga meletakkan resiko anak kita tiap hari was-was. Aduh iya kayak ibu pernah ketemu saya was-was Pak, anak saya hari ini keracunan nggak ya kayak gitu. Kayak gitu tuh stres itu loh. Jadi bukan menuju kebahagiaan yang dimaksudkan negara harus memberi kenyamanan gitu. Jadi ini yang mungkin saya bilang kita harus dievaluasi total semuanya yang terkait. Apakah ini harus di-hold sampai kemudian kita menemukan satu sistem yang pasti, itu lebih bagus gitu. Kalau kita tanya namanya, kalau kita bisa memastikan yang benar-benar loh ya, bukan yang saya bilang yang sekolah-sekolah di Jakarta Pusat atau di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Yang artinya kalau MBG ini tutup, mereka bakal mati gitu. Kalau mereka udah di hold total dulu, dia evaluasi dari awal, ya kan? Nggak mungkin banyak korban lah, karena udah dikasih makan Pak Saud, udah tergantung mereka, udah mulai jalan sistemnya, tiba-tiba dia nggak bawa bontot dari rumah dan seterusnya. Saya pikir nggak sampai segitu itu, dan itu bisa diatasi dengan cash, ya kan? Atau koordinasi dengan kantin sekolah lagi gitu. Bagaimana caranya untuk sehingga kemudian anak-anak yang memang perlu diberikan seperti orang-orang yang sangat terlantar itu menjadi bagian yang prioritas gitu Mbak.
Oke, Pak Saud. Eh, apakah pergantian pimpinan BGN ini otomatis menyelesaikan masalah atau justru beresiko membuat publik lupa bahwa akar persoalannya itu belum dibongkar gitu? Iya makanya kan kemarin tuh ada yang viral hari ini gue lihat itu. Kami nggak perlu nangis-nangisnya pimpinan yang baru itu dia bilang gitu kan. Si salah satu yang sampai sekarang dapat sekian ratus miliar itu dia tuntut uang itu kan. Gitu. Penyelesaiannya bukan seperti itu gitu. Jadi kita sepakat dengan itu bahwa yang paling utama saat ini adalah sistemnya yang amburadul. Jadi ketika sistemnya amburadul itu sebenarnya di dalamnya itu ada nilai gitu. Nah, ketika kemudian kalau Anda nilainya anti korupsi, dia bisa lebih nyaman, jujur, peduli, SPBG ini mandiri, nggak dipengaruhi begitu jauh pimpinannya, terus ada keberanian melawan, ya kan? Terus kemudian disiplin dalam mengatur segala macam. Pokoknya nilai-nilai yang kita sebut 9 nilai itu, 9 anti korupsi itu dijalanin, ini akan lebih gampang gitu. Tapi karena Anda mengganti orang-orang saja, mengganti sistem pun, mengganti tata kelola, Anda masukin blockchain sekalipun ya, teknologi yang nggak bisa bohong itu blockchain itu ketika di kepala Anda korup, itu akan bisa terjadi. Kita kan udah punya pengalaman. Sistem digital itu juga bisa dilakukan dengan asal jadi gitu ya. Jadi bagaimanapun kalau hanya mengganti saja, ya kita hanya nunda persoalan berikutnya gitu. Persoalan berikutnya akan ada yang sama, akan ada yang tetap keracunan, akan ada tetap yang menu tidak seimbang, akan ada yang kemudian hal-hal yang terkait apa itu menyangkut dengan perilaku korup dan seterusnya. Belum lagi kalau kita bicara tadi kan sudah beri janji nih pengurus baru ini. Ya udah kita prioritas 3T aja. 3T sekarang udah kita nggak ini. Nah, itu bagus kita lihat. 3T itu pun cuma problem loh. Kalau orang dia ujung-ujung sana Anda paksain makan katakanlah mie instan, ya kan? Oh, itu Anda salah gitu. Dia 3T itu lihat ada talas nggak? Tanya siapa yang nanam talas itu. Oh ya Pak Saud mereka makan talas itu sama ikan biasanya. Dengan ikan tuna. Jangan lupa saya makan telur terus kan gitu. Jadi keanekaragaman lokal itu juga kan ini kan soal makan ini soal peradaban Mbak. Ya kan? Nggak bisa Anda paksakan dengan model-model yang katakanlah soal selera selera yang umum gitu. Di cross check ke kepala sekolah yang sebenarnya harus menerima itu siapa? Lu kok sampai sedetail itu? Iya, karena persoalan ini persoalan kurang gizi ini kompleks. Nggak segampang Anda melihat orang yang tinggal di kota yang hidupnya lebih prosper. Kan tujuan dari awalnya itu. Ada orang yang stunting yang harus ditolong. Ya Anda cari yang stunting itu gitu. Sehingga kalau skala ekonomi yang besar sedemikian ini akhirnya ada isu transaksional dan cawe-cawe di legislatif eksekutif orang-orang very important person di negeri ini. Ya akhirnya kan kita melihat ini dampak pemilu 2024 dan proyeksi pemilu 2029. Itu nggak bisa dibantah itu Mbak. Itu indikasinya cukup kuat. Kita nggak nuduh tapi indikasinya cukup kuat gitu Mbak. Oke, kalau Pak Saud masih menjadi pimpinan KPK hari ini, 3 dokumen pertama apa aja sih yang akan Bapak sita untuk membongkar kasus MBG sampai ke aktor intelektualnya? Pertama pasti dokumen perencanaan dulu. Karena dari perencanaan itu Anda akan lihat sebenarnya ini mau arah kemana. Kemudian bagaimana dokumen perencanaan itu semacam-macam ya, mulai dari Kementerian Keuangan, kemudian di BGN-nya sendiri, kemudian Kepresnya sendiri. Karena ini kan presiden yang buat Kepres, dia juga harus diminta pertanggungjawaban ntar itu. Anda bikin negaranya jadi kacau, Anda bikin rakyat ini jadi niatnya baik malah jadi keracunan gitu. Anda nggak bisa span kontrol yang terlalu jauh, Anda nggak bisa kontrol sampai ke dapur. Memang cuma ngomong selalu iya, kumpulin SPBG, ketawa-ketawa segala macam, tapi nanti berulang lagi. Jadi dokumen yang harus diambil itu banyak. Pertama dokumen perencanaan, baru undang-undang yang terkait di situ langsung. Penyidik itu pasti penyidik kalau udah ngelihat itu. Nanti dari sana baru nanti kita bisa lihat siapa berbuat apa. Nah, kronologis yang kelihatan tuh kan, Mbak. Mulai dari hari pertama ide pertamanya itu kapan? Ya kan? Oh, ini pidato saya tanggal sekian waktu saya. Oke, pidatonya. Bagaimana Anda terus menjabarkannya? Ada rapat apa saja gitu. Oh enggak, saya langsung perintah aja jalan dulu. Itu nggak boleh, nggak begitu caranya memutuskan. Karena ini sistem keuangan negara. Makanya saya bilang Menteri Keuangan harus ditanya juga. Kamu udah ditanya nggak nih bahwa uang kita ada segini? Benar nggak uang kita cukup segini? Anda tahu nggak ujung dari end user ini adalah orang-orang diarahkan juga kepada orang-orang yang tidak
tidak apa namanya eligible untuk menerima dari orang-orang yang cukup gizi. Nah, jadi itu kan nanti kan kelihatan tuh Mbak, dokumen-dokumen itu. Baru kemudian nanti dokumen-dokumen rapatnya, kebijakan-kebijakannya. Kalau dibilang ada dapur di daerah A, dapur daerah A itu ternyata dilihat juga nggak benar. Kapan dilihatnya? Anda sudah hadir nggak? Sekian ribu SPPG itu Anda pernah lihat nggak dapurnya? Siapa yang bertugas itu? Berapa orang tugas di situ? Di mana? Kapan dia memverifikasi? Kapan Anda mulai transfer uang supaya mereka belanja dan seterusnya? Itu nanti kelihatan, Mbak. Itu kelihatan nanti perbuatan jahatnya kelihatan. Jadi mens rea-nya, niat jahatnya akan kelihatan di situ. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak Saud. Dari diskusi ini kita kan juga bisa melihat ya bahwa kasus MBG ini bukan hanya soal angka dan anggaran, tapi juga soal bagaimana sistem bekerja, siapa yang bermain di dalamnya, dan seberapa kuat komitmen penegakan hukumnya. Baik, terima kasih Pak Saud atas waktunya sudah Ya, berdiskusi. mudah-mudahan bermanfaat dan segera dirubah strateginya untuk penerimaan manfaatnya selektif banget. Kira-kira gitu ya, Mbak ya. Terima kasih Pak Saud atas waktunya. Yuk, sama-sama.